bahwa kemampuan seorang anak untuk berjalan, menulis, menggenggam benda, bahkan bermain olahraga, semuanya melalui proses perkembangan yang panjang. Proses luar biasa ini kita sebut sebagai perkembangan fisik, motorik. Perkembangan fisik adalah proses perubahan biologis yang berlangsung sepanjang masa pertumbuhan tubuh, yang meliputi pertambahan tinggi dan berat badan, perubahan bentuk tubuh, hingga pematangan organ. Perubahan-perubahan ini tidak terjadi sekaligus, melainkan bertahap, ibarat bangunan yang dibangun dari pondasi paling dasar hingga struktur yang kompleks. Perkembangan motorik adalah kemampuan seseorang mengendalikan gerakan tubuh yang terjadi melalui koordinasi antara otot, tulang, dan sistem saraf. Motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar, seperti berjalan, berlari, dan melompat, serta motorik halus, seperti menulis, menggambar, atau mengancingkan baju. Satu teori penting dalam perkembangan motorik adalah teori maturasi oleh Arnold Gesell. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh proses kematangan biologis genetika yang terjadi dalam urutan dan pola yang sama bagi setiap anak, meskipun kecepatannya berbeda. Artinya, setiap anak memiliki timeline biologis masing-masing. Masa bayi adalah masa pertumbuhan paling pesat. Pada usia 0,2 tahun, pertumbuhan berlangsung paling cepat. Bayi memulai hidup dengan gerakan refleks, lalu perlahan menunjukkan kemampuan baru seperti berguling, merangkak, duduk, berdiri, hingga akhirnya berjalan. Pada masa ini, otot dan saraf bekerja keras membangun koordinasi dasar yang menjadi fondasi semua gerakan di masa depan. Pada masa kanak-kanak awal, kemampuan gerak berkembang cepat dan lebih terarah. Anak mulai berlari lebih stabil, melompat lebih tinggi, melempar, dan menangkap bola, hingga mengendarai mainan roda kecil. Motorik halus juga meningkat. Anak dapat menggambar, menggunting bentuk sederhana, dan memakai pakaian sendiri. Di usia ini, dunia bagi mereka adalah panggung eksplorasi. Memasuki masa sekolah dasar, anak memiliki kontrol motorik yang jauh lebih baik. Mereka mampu bersepeda, berenang, menulis rapi, membuat kerajinan tangan, dan memainkan alat musik. Perkembangan otot dan koordinasi semakin stabil, sehingga anak bisa terlibat dalam aktivitas yang membutuhkan ketelitian dan stamina. Masa remaja ditandai pubertas, yaitu perubahan besar pada fisik dan hormon. Tinggi badan bertambah pesat, massa otot meningkat, dan kemampuan gerak menjadi semakin kompleks. Di fase ini, banyak remaja aktif dalam olahraga tim, seni pertunjukan, dan aktivitas kreatif atau teknologi. Perkembangan fisik dan motorik dipengaruhi oleh beragam faktor. Genetik menentukan potensi dasar, nutrisi mendukung pertumbuhan organ dan otot, kesehatan, hormon, serta aktivitas fisik menjaga tubuh tetap aktif dan berkembang. Lingkungan emosional dan sosial memberikan ruang bagi anak untuk mencoba dan berani mengambil tantangan baru. Lingkungan yang kaya stimulasi jauh lebih mendorong perkembangan daripada lingkungan yang pasif. Orang tua memiliki peran besar dalam perkembangan fisik dan motorik. Melalui makanan bergizi, kesempatan untuk bergerak, kegiatan fisik rutin, serta dukungan emosional, anak tumbuh lebih percaya diri untuk mencoba keterampilan baru. Pujian kecil dan lingkungan aman dapat membantu dalam pertumbuhan gerak mereka. Guru, terutama pada bidang biologi, berperan penting dalam membantu siswa memahami bagaimana tubuh bekerja melalui penjelasan tentang fungsi otot, tulang, dan saraf, serta eksperimen sederhana menggunakan model sendi atau aktivitas motorik. Siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga merasakan langsung bagaimana tubuh bergerak. Ini membangun pemahaman utuh antara ilmu dan praktik nyata. Setiap anak memiliki ritme dan potensi perkembangan yang berbeda. Dengan dukungan keluarga, guru, dan lingkungan, mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, terampil, dan percaya diri. Ingatlah, dari gerak kecil akan lahir kemampuan besar.